Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya. Dan semoga teman-teman semua sedang dalam kondisi sehat walafiat pada hari ini. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah aplikasi perkantoran, teman-teman. Di mana kita sudah mulai pertemuan keempat saat ini ya. Nah, dari 3 pertemuan kita kemarin, kita kan sudah lebih mengenal terkait Microsoft Word, teman-teman. Teman-teman sudah belajar menggunakan header, menggunakan kop surat, menggunakan banyak ya, ada apa namanya itu, tabel di dalam, kemudian ada watermark, mengatur layout, mengatur margin. Kita sekarang bergeser lagi nih sedikit, teman-teman. Masih di Microsoft Word, tapi kita coba bermain dengan mailing merge, teman-teman. Apa itu mail merge? Mail merge itu secara definisi ya, bisa dibaca aja ya, adalah alat yang berguna yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya yang menggunakan informasi yang disimpan di dalam daftar, database, atau spreadsheet. Ketika memanfaatkan merge mail ini, Anda memerlukan dokumen Word dan biasanya sebuah workbook Excel gitu. Jadi di Excel tuh nanti nyimpen listnya, teman-teman, daftar yang akan kita masukkan. Kemudian manfaatnya apa sih pakai mail merge? Satu, mempermudah pekerjaan berkirim surat, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu merubah sebagian besar dari suratnya. Jadi ya tinggal ya nanti kita coba. Kemudian pekerjaan jadi jauh lebih cepat tentunya, karena lebih mudah tentu akan menghasilkan hal yang lebih cepat. Kemudian bisa membuat banyak jenis dokumen. Teman-teman pernah lihat label undangan mungkin? Nah itu bikinnya gampang banget pakai merge mail ini, teman-teman. Dan juga bikin amplop, bikin surat resmi, bisa. Step by step. Kita pahami dulu stepnya ya. Pertama, buat list data yang diperlukan di Microsoft Excel sebagai sumber dari datanya. Kemudian kedua, buat dokumen utama. Jadi bayangkan satu buah surat utama, seperti surat yang sudah kita latih sebelumnya, ada surat pelaporan COVID, surat pemberitahuan administrasi, dan lain-lain. Kemudian, tahap ketiga adalah setting mail merge dan atur tata letaknya. Sudah diatur, sudah rapi, cek preview, simpan, atau cetak. Jadi cek preview dan simpan itu 2 langkah sebetulnya ya. Kita cek dulu preview dokumennya, oh sudah good, sudah well done. Barulah kita finish, tinggal dipilih mau disimpan atau dicetak, silakan. Nah, ini step satunya. Teman-teman silahkan buat sumber data di Excel, teman-teman. Dan usahakan tidak usah banyak embel-embel ya. Simple aja, karena yang dibaca itu memang hanya isinya, bukan tampilannya. Di sini saya contohkan ada nomor surat, ada panggilan Bapak atau Ibu, ada nama karyawan, ada departemen, dan jabatan. Dah, saya pakai contohnya 7 departemen jadi ya. Simple aja, nggak usah ribet-ribet. Step 2, buat dokumen utamanya, teman-teman. Di sini saya kasih PTXYZ ya. Nah, terus yang blank-blank kuning itu adalah item yang akan kita mail merge nanti, teman-teman. Yaitu ada kuning-kuning blank, 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 blank. Ada 3, 4, 5 ya. Gitu. Nah, ada 5 blank. Nanti si blank ini akan otomatis terisi, teman-teman. Gitu. Nah, sebelum ke tahap ketiga, mungkin teman-teman udah kebayang belum? Kenapa perlu ada list, perlu ada dokumen utama? Bayangin teman-teman akan membuat surat itu ada 500 penerima. Teman-teman mau copy paste gitu di Microsoft Word,
nomornya diganti satu-satu, kepadanya diganti satu-satu, departemennya diganti satu-satu, sebanyak 500 kali. Kalau saya sih nggak mau ya teman-teman. Itu akan sangat memakan waktu. Hanya untuk copy paste, pakai. Ganti lagi, copy paste print. Walaupun perintah sederhana, copy paste, tapi untuk 500 dokumen itu sangat memakan waktu teman-teman. Bisa 1 hari. Apalagi kalau ada iklan kerjaan lain. Nah, kita pakailah si mail merge ini teman-teman. Jadi kita hanya tinggal bikin listnya. Jadi itu nanti nomor surat ada 001 sampai 500. Dan ke sampingnya juga jadi ada 500 ya. Ada 500 nama karyawan. Sudah di Excel saja satu. Nah, kemudian untuk dokumen utamanya yang akan kita buat, pakailah mail merge itu. Nanti kita langsung praktek dan teman-teman akan lihat betapa mudahnya pakai mail merge itu. Dan sangat efisien. Lanjut ke tahap ketiga. Ini step-stepnya, nanti kita praktekin juga kok. Pertama setting mail merge-nya dulu. Silakan nanti di Word itu pilih mailing ribbon, kemudian pilih select recipient. Kita di sini pakai yang use an existing list ya, karena list Excel-nya kita sudah bikin di awal. Kemudian arahkan posisinya ke file sumber data. Pilih sheet yang berisi data tersebut dan klik OK. Dan note di sini yang perlu diperhatikan adalah simpan file Excel dan Word di folder yang sama agar memudahkan teman-teman untuk mengarahkannya nanti teman-teman. Nggak pusing. Kalau Word-nya beda tempat, Excel-nya beda tempat, waduh bingung dah. Oh ya, dan ini mailing ribbon ini ada di Microsoft Word ya teman-teman. Jadi jangan buka Microsoft yang lainnya. Buka Microsoft Word. Nah, setting sudah. Itu tandanya ketika sudah di setting mail merge, si Word dan si Excel sudah nempel dulu. Sudah bisa saling berkoneksi dulu gitu teman-teman. Sudah temenan dulu nih, udah interkoneksi. Kalau udah koneksi, udah nempel, gampang. Kita tinggal atur tata letaknya teman-teman. Field mana yang mau ditempatin, yang mau disisipi di dokumen. Gitu. Kemudian step 4-nya, jadi bayangkan tadi teman-teman sudah merge yang namanya itu menggabungkan si Word dan si Excel-nya, si list-nya, sudah diatur tata letaknya. Ini adalah tahap finishing ya teman-teman. Kita cek previewnya, apakah sudah sesuai letaknya, dokumennya sudah tepat. Udah, tinggal kita simpan atau cetak. Gitu. Kita praktek. Kita ulang dari tahap 1 ya. Nah. Ini kita ke samping, kita buka Excel kita. Nah. Tahap 1 apa? Membuat list data yang akan digunakan sebagai sumber data. Ini list saya. Simple banget bukan? Cuma nomor, bapak atau ibu, nama karyawan, departemen, jabatan. Dan ini ya kalau kita butuh 500 ya dibuat 500. Gitu. Step 1 sudah. Bayangkan ini saya udah ngetik tadi lah ya. Udah dicolong start duluan. Nah, udah step keduanya apa? Buat dokumen utama. Nah, saya udah nyolong start juga nih teman-teman dokumen utamanya. Nah, ini dokumen utama saya. Di mana perihalnya adalah surat pemberitahuan perubahan manajemen kepada yang terhormat Bapak siapa atau Ibu siapa selaku pemangku jabatannya apa dan di departemen mana. Di sini saya memberitahukan nih bahwa manajemen Jepang kita berganti dari yang awalnya adalah Yushiro Takeda menjadi Uehara Yamada. Dimana kenapa saya harus memberitahukan ini kepada departemen head yang lain? Karena kita untuk melakukan approval tentu biasanya sudah memakai sistem otomatis ya di bawahnya. Nanti namanya udah ada. Nah, silakan head dev di masing-masing departemen mengganti kolom tanda tangan pada setiap dokumen resminya.
Jadi diganti namanya dari Yujiro Takeda, ganti dong jadi Uehara Yamada. Dan efektif per tanggal 10 Oktober. Sekarang tanggal berapa? Oh 9. Jadi per besok. Jadi per 10 Oktober manajemen kita berganti, khususnya presiden kita teman-teman. Wih mantap. Dan dokumen yang prioritas perlu segera diganti adalah budgeting, purchasing, maintaining, dan yang membutuhkan dana di atas 1 miliar rupiah yang membutuhkan approval sampai presiden. Gitu. Jadi ini salah satu isu yang harus disampaikan ke atasan masing-masing departemen. Nah, di sini sengaja saya tandain blank, 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 blank. Ini yang nanti kita isi, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ya. 1, 2, 3. Oh, ininya. Blanknya ada 2 di sini. Blank. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 field yang perlu kita isi atau CCP, teman-teman. Oke, lanjut ke step 3. Nah, kita ikutin satu-satu ya. Pertama kita setting mail merge-nya dulu. Kembali ke dokumen utama kita. Pilih apa tuh? Pilih mailing ribbon. Ribbon, nah ribbon di atas nih ada mailing. Ting ting. Nah. Kemudian pilih select recipient. Ada nggak ya select recipient? Ada nih select recipient. Pilih use an existing list. Wah, kemana nih larinya? Nomor 4-nya tuh, arahkan ke posisi file sumber datanya. Sumber datanya kita ada di sini. Ada di mata kuliah aplikasi perkantoran. Ada di contoh surat keempat. Nah, ada list nama, teman-teman. Ini sumber data kita. Kita open. Kita pilih yang sheet satunya, teman-teman. Nah, ini mungkin kalau teman-teman di workbook-nya banyak sheet lainnya, silakan dipilih sheet yang memang menyimpan sumber datanya, teman-teman. Di sheet 1 kalau saya, karena memang cuma ada satu sheet, biar simple. Nah, silakan langsung di okein. Dia. Wah, ini udah ada yang ini malah. Nah, teman-teman sadar nggak? Ternyata di sini ada yang mulai nyala nih. Tuh, ini tadinya nih pada mati nih. Kita unduh sebentar. Wait. Oh, nyala juga ya? Oh, iya, iya. Kita bukain aja. Oh, karena udah di select ya tadi ya. Kalau belum di select tuh dia mati, teman-teman. Kita select lagi. List nama. Sheet 1, oke. Nah, ini harus enggak. Nah, di sini ada satu tab yang sangat berguna, teman-teman, yaitu insert merge field. Field, kayak familiar kan? Field. Kita buka lagi modulnya. Nah, kemudian kita atur tata letaknya kan. Nah, arahkan kursor ke tempat yang akan disisipi. Untuk di contoh ini, nomor 1 adalah nomor surat. Blank ini saya hapus. Blank itu tadi cuma untuk menandakan aja ya bahwa di situ adalah tempat yang harus diisi. Kita klik di insert merge field. Klik panah kecilnya atau di sininya boleh. Nah, ada yang sadar ini apa? Nah, ini adalah header dari Excel kita, teman-teman. Nomor surat, Bapak Ibu, nama karyawan, departemen, jabatan. Nomor surat, Bapak Ibu, nama karyawan, departemen, jabatan. Jadi apa? Word dan Excel kita sudah bergabung, teman-teman. Sudah
merge bahasa Indonesianya ya, sudah menyambung, sudah terkoneksi. Nah, sekarang apa yang kita butuhin? Nomor surat. Kita klik di sini dan masukkanlah si nomor surat. Nah, dan ini ada stabilonya, nanti kita hapus ya. Set color. Kita hapus dulu stabilonya. Nah, nomor surat 1. Ini kan kita ngelakuin yang ini ya, step atur tata letak. Pilih field yang akan disisip. Lakukan hingga semua item yang ingin disisipi sudah terisi, teman-teman. Lanjut ke nomor 2, kepada yang terhormat itu jadi diisinya bapak atau ibu siapa. Kemudian dilanjutkan dengan dikasih spasi dulu. Namanya siapa. Stabilonya kita hilangkan. Selaku diisi dengan jabatan. Stabilonya kita hilangkan. Departemennya departemen mana? Kita isilah di sini. Kita hilangkan stabilo. Nah, sudah tahap 3 selesai, teman-teman. Kita sudah sisipi nomor surat, bapak atau ibu, nama karyawan, selaku pemangku jabatannya apa, dan di departemen mana. Dan tahap 3 selesai. Kita lanjut ke tahap 4. Nah, cek preview. Pilih tab mailing, sudah. Klik preview result. Nih, ada preview result kan di sini. Tuh. Maka kita baca dulu yang di stepnya ya. Maka file yang sudah disisipi akan terkoneksi dengan table sumber data. Dan jika sudah sesuai semua, silakan bisa diklik finish dan merge. Pilih edit individual dokumen dan pilih akan dibuat semua halaman atau beberapa halaman saja bisa dipilih ya. Nanti kita langsung praktek. Maka kemudian akan terbentuk satu file baru yang berisi semua data dari list sumber data di Excel. Silakan dapat di save atau di print. Simple kan? Kita coba. Preview. Nih teman-teman perhatiin ke yang saya blok di sini ya. Nih, ini akan berubah nanti. Preview result. Wah. See? Kita lihat lagi sebelumnya. Nah. Nomornya terisi, kepadanya terisi, jabatan terisi, departemen terisi. Tapi kok cuma satu ya? Tuh, kok cuma satu halaman? Sebentar. Teman-teman silahkan di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ada kiri kanan, ada panah. Silahkan digeser. Pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tadi di listnya ada 7 penerima. Ada 7 departemen yang perlu saya tuju. Sudah ada 7. Mudah kan? Jadi saya nggak harus copas satu-satu nomornya, namanya, jabatannya, departemen mana. Saya tinggal main klik dipanasin itu. Berubah semua kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahap 4 setengah, belum kelar. Nah, tapi ada yang aneh. Ini saya mau ngeprint semuanya nih. Bayangin kalau datanya ada 500. Masa saya klik Ctrl P satu-satu nih, di print satu. Nomor 1 di print, geser nomor 2 di print, nomor 3 geser di print. Kok ribet juga ya? Nah, nggak gitu juga teman-teman. Di preview dan result ini kita hanya bertugas untuk memeriksa, mengecek apakah tempatnya sudah sesuai, namanya, terus departemennya sudah sesuai semua. Oke, saya rasa ini udah sesuai semua. Kita lakukan finishing. Itu di tahap nih. Jika sudah sesuai semua, silakan klik finish and merge. Kemudian pilih edit individual dokumen dan pilih akan dibuat semua halaman atau beberapa halaman. Oke, sudah ya, kita anggap sini sudah sesuai, udah ada 500 data. Finish dan merge. Edit individual dokumen.
Nah, bisa semua, bisa dari berapa ke berapa, bisa dipilih. Atau halaman ini doang, current record tuh halaman ini doang. Nah, kalau saya karena pengen semua, pakai all aja. Nah, kita pencet oke. Ding, ding, terbuka satu halaman baru. Kalau teman-teman perhatiin, ini ada berapa halaman? Tentunya akan ada 7 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tugas surat menyurat saya sudah selesai. Saya bisa membuat 7 halaman hanya dengan beberapa kali klik. Tidak usah copy paste dan memakan waktu. Bayangkan ini 500 lah ya, nggak usah 7 lah ya. 500 dokumen yang perlu saya buat sudah jadi dengan mudahnya. Begitu. Jadi apa manfaatnya teman-teman? Kembali lagi ke modul tadi. Ini manfaatnya. Mempermudah pekerjaan berkirim surat. Tidak usah merubah sebagian besar dari surat. Pekerjaan tentunya akan jauh lebih cepat dan bisa membuat jenis dokumen. Beberapa menit saja saya bisa membuat 500 surat dokumen. Begitu. Dan ini ingat, ini belum di save ya teman-teman. Itu masih letter 1. Jadi ini kita save dulu. Kita simpan di folder yang sama saja. Surat jadi. Selesai. Bisa di save, bisa di print, bisa dibuat PDF, terserah. Intinya kita bisa menyelesaikan 500 surat dalam waktu beberapa menit saja. Oke, kembali lagi ke modul. Nah, ini harusnya tadi duluan ya. Untuk tahap 3 dan 4 akan dijelaskan di video, jadi silakan tonton sampai selesai. Pertemuan keempat kita selesai, teman-teman. Nanti untuk file Excel dan Word akan saya cantumkan juga lah ya di e-learning. Mungkin bisa jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman semua. Tapi tugasnya nanti kita di pertemuan kelima. Jadi untuk pertemuan keempat tidak ada tugas. Cuman silahkan tetap dicoba Melmerge ini ya. Gitu. Oke. Sekian untuk pertemuan keempat kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan, Bapak bagikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kehidupan teman-teman semua ya. Kalau gitu, saya pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Dan selamat berakhir pekan, selamat menjalani harinya ya teman-teman. Thank you.